Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, puji nama Tuhan. Apa kabarnya semua kita pagi hari ini? Saya ingin percaya kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja, karena penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam segenap hidup kita. Mari kita hargai waktu ini untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai detik pagi hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Kata Bapa, ajar kami menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Teristimewa pagi hari ini Tuhan, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Itu Bapak, kami siapkan setiap hati kami pagi hari ini, pemikiran kami pagi hari ini, dan kami tidak izinkan segala kuasa apapun yang coba-coba mengambil alih pemikiran kami, konsentrasi kami pagi hari ini. Semua itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami hanya mengundang kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati, pikiran, batin kami. Urapi kami Bapa, urapi hamba secara pribadi, sehingga benar-benar apa yang hamba akan bagikan itu boleh menjadi rema, bahkan iman bagi kami semuanya, terima bagi hamba juga secara pribadi Bapa. Terima kasih Abah yang baik, berfirman bagi setiap kami Bapa saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah kekasih, puji nama Tuhan ya, kita bersyukur. Sekali lagi senantiasa kita katakan bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan, sebagai kebaikan Tuhan. Dan teristimewa juga kalau besok ya negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Artinya 75 tahun bangsa ini terbebas daripada penjajahan daripada bangsa lain. Pertanyaannya, apakah benar-benar bebas? Apakah benar-benar sudah merdeka? Ya, nah itu semua kita bisa pahami atau kita bisa rasakan pribadi sendiri saja ya. Nah, tapi yang jelas gitu ya, masih banyak batasan-batasan yang kita rasakan gitu. Nah, tetapi pagi hari ini saya tidak akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia, tetapi akan kita sama-sama pelajari tentang status kita sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sebagai murid Kristus. Apakah benar-benar kita sudah masuk dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan bagi kita? Apakah benar-benar kita sudah melaksanakan kemerdekaan itu dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan selama kita masih ada? Karena itu mari kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini ya, yang berbicara tentang kemerdekaan, yang saya ambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama ya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama, perikopnya adalah tentang kemerdekaan Kristen ya. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa membaca juga ya. Sama-sama kita baca dari Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dikatakan sana jelas supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka, ataukah ya kita Kristen tetapi kita masih terikat? Kita Kristen tetapi kita masih diperbudak oleh dosa. Kita Kristen tapi masih kita menjadi budak gitu ya. Kita masih terikat gitu. Padahal jelas firman Tuhan ini kita sudah dimerdekakan. Dan siapa yang memerdekakan kita? Dikatakan di sana supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus ya. Dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Satu pribadi yang luar biasa, tidak ada ditemukan pada pribadi-pribadi yang lain, hanya di dalam Kristus. Dialah yang memerdekakan kita. Dia yang sudah melepaskan belenggu yang selama ini mengikat ya manusia. Yaitu apa? Belenggu dosa itu yang senantiasa diperbudak ya, diikat dengan dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan, maka Tuhan sudah memerdekakan kita, melepaskan itu.
melepaskan kita daripada belenggu dosa, melepaskan kita dari perbudakan dosa itu. Ini yang yang Kristus kerjakan buat kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah yang Kristus buat bagi kita itu kita sudah kerjakan? Kita sudah menghargai itu semuanya? Ya, ataukah justru karena kita merasa kita sudah dimerdekakan, karena kita merasa sudah dibebaskan, dilepaskan daripada keterikatan dan dosa, lalu kita berbuat seenaknya? Artinya kita tidak menghargai kemerdekaan, kita justru mengisi kemerdekaan, kita justru dalam kemerdekaan yang diberikan justru kita melakukan hal-hal yang justru membawa kita kepada keterikatan kembali, gitu ya. Kita dengan seenaknya mengisi kemerdekaan ataupun melakukan kehidupan ini dengan tidak bertanggung jawab. Padahal jelas sekali Kristus katakan di sini dia sudah memerdekakan kita, artinya nggak ada lagi di dosa sebenarnya, gitu ya. Tetapi kenyataannya kan apa? Kenyataannya kita banyak masih sering kali kita membiarkan diri kita untuk terikat, untuk dibelenggu oleh dosa itu sendiri. Ya, sekarang ini kesalahan siapa? Gitu ya. Pertanyaannya, ini kesalahan siapa? Ini kesalahan kita sendiri, gitu ya. Jelas-jelas Kristus sudah memberikan jalan. Kemerdekaan itu, kemenangan itu. Ternyata jalan yang dia diberikan itu kita hancurkan, ya. Kita tidak hargai, kita rusak semuanya itu. Nah, karena itu judul firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul Kristus Jalan Kemenangan Kita. Kristus Jalan Kemenangan Kita. Sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, artinya orang yang percaya kepada Kristus, artinya kita juga adalah anak-anak Allah. Berarti kita harus sungguh-sungguh benar bisa melepaskan diri daripada keterikatan dosa itu. Banyak dosa gitu ya yang sering kali, banyak dosa yang yang kita lakukan dari hari ke hari. Bukan saja ketika dikatakan dia orang berdosa, ketika dia membunuh, ketika dia mencuri, ketika dia berzina. Dosa yang terlihat sekali. Tetapi ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang tidak terlihat. Itu yang ada dalam diri kita ini. Yaitu apa? Dosa kebohongan, dosa kemunafikan, ya. Kemudian ketidakjujuran, keegoisan, keserakahan, kedengkian, keiri hatian. Nah, kalau semuanya itu kita katakan tadi, kita mengatakan kita anak Allah, tetapi ternyata hidup kita masih dikelilingi dengan hal-hal yang demikian, ya, berarti kita belum benar-benar merdeka, belum benar-benar kita terbebas, karena kita masih mau dibelenggu. Memang tidak gampang, bukan hal yang mudah untuk kita benar bisa terlepas daripada dosa-dosa yang demikian, gitu ya. Tetapi bukan hal yang mustahil juga kita mau, ya, kita bisa terlepas atau terbebas, asalkan kita bersungguh-sungguh, ada niat, ada mau, ada kerinduan. Ingat, kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita, Roh Kudus itu yang terus menegur kita. Kalau kita peka akan teguran Roh Kudus dan kemudian kita benar-benar tidak melakukan dosa itu lagi, kita minta ampun, kita bertobat, kita tidak melakukan itu lagi, artinya kita benar-benar menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Ya, karena itu baiklah kita benar-benar saat ini benar-benar kita mau menghargai, ya. Saya mau katakan bahwa Kristus adalah satu-satunya, gitu ya. Kristus adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk dapat memperoleh kemerdekaan itu tadi, memperoleh penebusan itu tadi, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa adalah merupakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, bukan karena perbuatan kita. Seberapapun besar perbuatan baik kita, kalau bukan karena kasih karunia Kristus,
kita nggak mendapatkan penebusan itu. Iya? Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari, nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita benar-benar terus hari demi hari kita terus mengintrospeksi diri kita. Saya berkata demikian bukan berarti saya benar-benar orang yang sudah suci, sudah kudus, tidak. Tapi kita sama-sama, belajar dari hari ke hari. Sering kali juga saya melakukan ketika diperhadapkan satu pergumulan. Sering kali juga pemikiran saya, batin saya juga sering bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi saya langsung tersadar dan saya katakan, Tuhan, hari ini saya mengaku di hadapan Tuhan hari ini saya mendukakan roh-Mu, tapi hari ini juga saya mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus menegurku untuk aku kembali sadar, kembali aku bertobat, dan kembali aku melakukan kebenaran firman-Mu, Bapa. Jangan ini tersimpan dalam batinku, dalam pikiranku, dalam hatiku, karena aku tidak mau, Tuhan, ternyata Engkau tidak mendapati aku menjadi saleh-Mu, Bapa. Nah, ini yang saya sering kali berat pergumulan kita memang. Ini yang dinamakan kita berjuang. Perjuangan sesungguhnya kita ini ya seperti ini. Ya, bukan hanya sebatas kita katakan aku lebih dari seorang pemenang ketika kita sembuh dari sakit, lalu kita katakan aku lebih daripada pemenang, aku mengalami kemenangan. Bukan sekadar itu. Tapi peperangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa melawan segala sesuatu yang menguasai hati, pikiran, batin kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah peperangan yang sebenarnya. Dan ketika kita mampu untuk mengalahkannya, itulah kemenangan kita yang sejati. Itulah kemenangan kita yang sesungguhnya. Ya, nah firman Tuhan hari ini benar-benar mengajarkan kita, mengingatkan kepada kita. Ingat, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan melalui karya penebusan Allah di kayu salib sebagai satu kasih karunia yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya, ya. Karena itu di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan di sana apa? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan-keinginannya. Ya, Rasul Paulus mengingatkan ini ya kepada jemaat di Roma dan kepada kita pada pagi hari. Katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi ya dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, di dalam Yakobus 4 dikatakan apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Berarti kita yang melawan, kita memang harus dari hari ke hari melawan yang namanya keinginan daging itu, yang melawan keinginan dosa itu. Berat, ya. Tapi ingat sekali lagi, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, menopang kita, menuntun kita, membimbing kita, menegur kita, dan selalu Dia akan mengingatkan kita. Asalkan kita benar-benar membuka hati. Kita tidak cuek dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita tidak cuek dengan keadaan ini, tetapi kita benar-benar kita mau terus membuka hati dan pikiran kita, batin kita, meresponi ketika Roh Kudus sedang berbicara di dalam hati dan pikiran batin kita ini. Kita meresponi, ya. Benar-benar dikatakan ini, benar-benar Rasul Paulus mengingatkan kita ya. Sebab itu hendaklah dosa, ini saya berkali-kali mengingatkan kita firman ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Bukan dosa lagi yang menguasai kita. Jangan lagi kita mau diikat, diperbudak dengan dosa itu, dengan keinginan daging kita. Ya. Yang dikatakan supaya kamu apa? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan. Tapi tunduklah kepada Allah, tunduk kepada kebenaran itu. Kita mau melakukan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan kita, dengan kesetiaan kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih,
Hari ini benar-benar firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau minggu lalu saya menyampaikan tentang dosa kemunafikan. Hari ini supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan itu. Supaya apa? Supaya full sukacita yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Kita boleh mengalami kedamaian yang luar biasa. Maka itu dikatakan kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan datanglah kerajaanmu, artinya kita sedang meminta, dan artinya juga ada keseriusan kita untuk kita dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan ketaatan kita, dengan keseriusan kita. Itu sekedar bukan doa hafalan, bukan doa yang mantra gitu ya. Mentah-mentah itu seringkali mungkin itu didasarkan pada itu doa Bapa kami, lalu selalu diperkatakan, hanya sebatas diperkatakan saja, tapi kita tidak memahami maknanya lebih dalam lagi. Kita minta datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita meminta tetapi kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau supaya kerajaan Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita. Percuma kita meminta ataupun kita berdoa mengatakan doa yang seperti itu. Tapi kalau kita tidak memahami itu semuanya, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah kalau kita masih diikat oleh belenggu dosa itu? Kalau kita masih belum benar-benar merdeka di dalam Kristus itu. Ya. Jadi sekali yang pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita dan menegur kita semuanya. Ya, dikatakan juga dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 di sana apa? Barang siapa berbuat dosa, barang siapa berbuat dosa berasal dari iblis, ya. Barang siapa berbuat dosa, dia berasal daripada si iblis, sebab iblis berbuat dosa pada mulanya, tetap berbuat dosa. Apabila seseorang tetap berbuat dosa, dikatakan berarti dia berasal dari si iblis. Waduh, ya, ini keras sekali firman Tuhan ini. Ingat ini. Ini juga kepada saya ini. Menegur kepada saya. Ketika kita masih berbuat dosa itu, masih menyimpan dosa itu, berarti kita bukan anak Allah. Tapi kita adalah berasal daripada si iblis. Ini keras sekali firman Tuhan pagi hari ini ya. Tapi kalau kita benar-benar mau dewasa, kita mau dibentuk, ketika firman ini kita dengarkan, kita mau tangkap ini, dan benar-benar kita mau berubah. Benar-benar kita mau menghargai kemerdekaan yang Kristus sudah nyatakan dalam kehidupan kita, yang Kristus sudah berikan dalam kehidupan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, puji nama Tuhan. Pagi hari ini ya, 2 minggu berturut-turut Tuhan benar-benar menegur kita, supaya kita benar-benar di akhir zaman ini membenahi diri kita, membenahi hidup kita, membenahi batin kita ini, sehingga benar-benar hidup kita ini layak berkenan di hadapan hadirat Tuhan, ya. Sehingga ketika waktu kita habis, benar-benar kita siap untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Allah kita. Dia katakan, mari anakku, masuklah dalam kerajaanku. Bukankah ini yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara kekasih? Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita habis, ya. Kita tidak pernah tahu. Tetapi selagi nafas ini masih ada, mari benar-benar setiap apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan ketaatan, lakukanlah itu dengan keseriusan, dengan kesungguhan hati. Karena itu firman Tuhan ini mengatakan ya, ayat dari Galatia tadi pasal yang kelima dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh bukan berarti kita lalu berdiri seperti patung. Artinya kita memiliki kekuatan iman yang teguh di dalam Kristus. Kita memiliki benar-benar keyakinan yang teguh di dalam Kristus. Berdiri dalam kebenaran itu.
melakukan hidup, berdiri artinya hidup dalam kebenaran itu. Tinggal dalam kebenaran itu dengan teguh, dengan kokoh, tidak goyah, ya, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Terlebih dalam situasi keadaan yang seperti ini, ketakutan, kekhawatiran itu jangan menghimpit kita, karena kekuatan-kekuatan itu bukan daripada Tuhan. Kalau itu bukan daripada Tuhan, itu pasti daripada daripada kuasa kegelapan, daripada si iblis yang akan membawa kita, menyeret kita untuk jatuh dalam dosa, ketakutan, dan kekhawatiran. Tetapi ketika kita benar sadar, kita sudah dilepaskan, dibebaskan. Artinya, pembelaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Dia ada dalam hidup kita. Dia yang terus menjadi penopang dalam kehidupan kita semuanya. Dan kita benar-benar di sini merasakan kemerdekaan itu. Walaupun dunia mencekam, tapi kita tetap bergembira, kita tetap bersuka cita dalam Kristus. Ya, karena apa? Karena kita benar-benar sudah menghadirkan kerajaan surga dalam hidup kita. Berdiri teguh, kokoh, jangan goyah, ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan kita mau lagi memberi diri kita untuk diikat dengan kuk perhambaan ini, yaitu dosa itu tadi. Jangan dosa itu menguasai pikiran kita, tapi biarlah pikiran kita diisi dengan pikiran Kristus. Jangan dosa menguasai batin kita, tapi biarlah batin kita isi dengan rohnya, ya, dengan Roh Kudus itu. Jangan biarkan perkataan kita dikuasai oleh si iblis, tapi biarlah perkataan kita dikuasai oleh hikmat daripada Kristus itu sendiri. Sehingga benar-benar kita sekali lagi, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang merdeka, pengikut Kristus yang merdeka. Puji nama Tuhan. Ini firman yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mari kita benar-benar mengalami kemerdekaan Kristus itu, ya, sehingga benar-benar kita terbebas, terlepas dari segala perhambaan daripada dosa itu sendiri, tapi kita benar-benar hidup merdeka dalam Kristus, mengalami damai sejahtera Kristus itu dari hari ke hari. Walaupun banyak permasalahan, pergumulan hidup yang harus diperhadapkan atau itu yang harus kita lalui, tetapi itu tidak menjadi kita menjadi orang yang terus terbelenggu dengan masalah itu. Tapi kita benar-benar memberi diri, benar-benar hidup dalam persekutuan yang luar biasa dengan Kristus itu, hingga kita mengalami yang namanya damai sejahtera Allah sampai pada waktu kita habis, ya. Puji nama Tuhan. Dan firman ini boleh menjadi rema bahkan iman bagi setiap kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Aba yang baik, luar biasa firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh dengar Tuhan, Engkau memperingatkan kami kembali, Engkau menegurkan kembali kepada kami Bapa. Engkau mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau merdekakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib itu Bapa. Ini satu kali Tuhan sudah kerjakan buat kami Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami dapat menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dengan kami terus melakukan kebenaran itu Bapa, ketaatan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memang tidak gampang Tuhan, tapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami, akan terus memampukan kami untuk kami terus melangkah. Biarlah kami berikan kami roh kepekaan Bapa, untuk kami senantiasa juga mengerti setiap teguran-teguran daripada Roh Kudus ini Bapa, dan kami mau taat untuk melakukannya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba yang baik, terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar kuasa lawatan Allah juga terus terjadi atas kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Biar damai sejahtera Allah terus melimpah dalam kehidupan mereka semua Bapa. Ketika mereka berseru di dalam ketaatan mereka, maka kami percaya
hamba percaya Engkau mendengarkan setiap seru doa mereka semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga lawatan dan kuasa Allah boleh nyata dalam kehidupan mereka semuanya Bapa, dan mereka dari hari ke hari terus mengalami pembebasan, boleh mengalami kemenangan itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala, para pelayan yang ada, aktivis yang ada, biar Tuhan Yesus tolong sehingga kami semuanya Bapa dapat melayani Engkau dengan sukacita, melayani seturut dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, dan hidup kami seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Demikian juga kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, kalau besok tanggal 17 Agustus di mana bangsa ini Bapa akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 Bapa, 75 tahun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan atas bangsa ini Bapa dari penjajah, tapi beliau Tuhan, kalau benar-benar Bapa, bangsa ini benar-benar boleh mengalami kemerdekaan. Tidak ada lagi Bapa keterikatan, tidak ada lagi rongrongan Tuhan, baik itu yang ada dari dalam ini Bapa maupun dari luar, tapi benar-benar bangsa ini boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, sampai pada pejabat daerah sekalipun, biar mereka juga Tuhan dapat melaksanakan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga apapun kebijakan yang mereka keluarkan adalah kebijakan yang tepat, yang benar seturut dengan kebenaran firman-Mu Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga seluruh anak bangsa dari Sabang sampai pada Merauke ini Bapa boleh mengalami Bapa kesejahteraan itu Bapa, ada pemerataan Bapa kebijakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abaku yang baik, teristimewa Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan para pemimpin Engkau memberikan mereka hikmat bagi mereka untuk mereka dapat mengambil satu keputusan yang tepat Bapa dalam menangani COVID ini. Kami bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu kami mendengar ini Bapa ada Tuhan Yesus ada penemuan yang terbaru Bapa untuk menangani COVID ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau memang ini Tuhan taruhkan dan Tuhan kerjakan, maka Tuhan juga memberkati semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga benar-benar Tuhan Yesus vaksin itu boleh benar dapat memberikan juga dapat mengatasi infeksi daripada virus corona ini Bapa di dalam nama Tuhan, sehingga setiap pasien yang sakit boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan kuasa-Mu bekerja di dalamnya Tuhan, melalui tangan dokter, para medis yang merawat mereka pun juga Tuhan mendapatkan perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Aba yang baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Biarlah Tuhan dari hari ke hari Tuhan kami terus merasakan kelaparan, kehausan akan Engkau Tuhan, sehingga dari hari ke hari juga terus kami datang untuk datang kepada Engkau Tuhan, mendengarkan suara kebenaran-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman yang kami baca, melalui pujian dan penyembahan, dari sikap hidup kami dari hari ke hari Tuhan, dan kami akan terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Aba yang baik. Hamba berhenti berbicara menyampaikan isi hati-Mu, tapi hamba terlalu yakin percaya bahwa kuat kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam setiap hati kami, memberikan pemahaman itu bagi kami semua. Terima kasih Aba yang baik, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan menutup ibadah online kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dan saatnya mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan juga dalam Roh Kudus, yang biar Tuhan sendiri akan menuntun kita, memampukan kita untuk terus kita hidup dalam kebenarannya dari saat ini sampai pada Maranatha. Tuhan akan datang kali kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless.